Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Obrolan Fighter. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, sekalian dong nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan berita-berita hangat dan pembahasan seru dari Obrolan Fighter. Sebelumnya gue ucapin selamat Hari Pancasila. Semoga Indonesia sejahtera ya. Tapi bisa sejahtera nggak ya? Soalnya pakai kardus lagi. Ya udah, baik lagi soal MMA. Di obrolan yang pertama, Colby Covington kembali berharap untuk bisa melawan sumber cuan terbesar di UFC. Siapa lagi kalau bukan Conor McGregor. Di mana Colby Covington setelah pertarungan gelarnya nanti melawan Leon Edwards, Colby Covington menggambarkan kekagumannya kepada Conor McGregor. Ya, kalau dulu sih banyak yang pengen banget lawan Conor McGregor setelah Conor kalah dari Dustin Poirier. Tapi nggak taunya, buat bisa dapat hatinya Conor, susahnya minta ampun. Sampai-sampai nggak ada lagi fighter yang call out Conor McGregor. Buktinya Chandler aja sampai dapat jadwal versus Conor banyak banget tarik ulurnya. Terlepas dari 2 kesempatan yang telah gagal untuk memenangkan sabuk dalam 4 pertarungan terakhirnya, mantan pemegang gelar interim Colby Covington telah diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan title shot. Pertarungan awalnya ditargetkan untuk kartu di London pada bulan Juli. Jadwal baru itu terlalu cepat untuk Rocky yang mempertahankan sabuknya melawan Kamaru Usman pada bulan Maret lalu. Sebagai tanggapan, Chaos bersumpah untuk membawa Inggris Raya ke acara pay-per-view blockbuster untuk pertahanan pertamanya seandainya dia menggeser Leon Edwards akhir tahun ini. Nah, walaupun Belal Muhammad diperkirakan maju untuk melawan pemenang gelar entah itu lawan Colby atau Leon Edwards, tetapi jika memungkinkan, Colby Covington malah tertarik untuk berbagi oktagon dengan bintang terbesar dalam olahraga tersebut. Selama penampilan baru-baru ini di MSCS Media Podcast, Colby Covington memberikan pandangannya tentang Conor McGregor yang diharapkan kembali beraksi menjelang akhir tahun 2023. Sekarang Colby Covington telah menegaskan kembali harapannya itu. Colby juga menyatakan rasa hormat dan kekagumannya terhadap penduduk asli Dublin itu, bahwa kelas welterweight akan semakin hebat jika dihadiri seorang Conor McGregor. Kata Colby Covington, dia fighter hebat, pembuat sejarah. Dia membuat sejarah berkali-kali, menjatuhkan Jose Aldo dalam 13 detik. Adalah salah satu hal paling luar biasa yang pernah terjadi di UFC. Hal-hal yang dia lakukan dalam olahraga tidak ada yang bisa melakukannya. Conor adalah pemain sandiwara ulung dan dia pebisnis ulung. Saya suka apa yang telah dilakukan Conor. Saya berharap dapat berpapasan dengannya dan melawannya suatu hari nanti setelah saya memenangkan gelar dunia ini melawan Leon Edwards Scissorhands dari Inggris. Ini bisa jadi milik saya pertarungan selanjutnya. Saya hanya menghormati dan mengagumi Conor atas apa yang telah dia lakukan dalam olahraga ini. Orang Irlandia itu tidak pernah bertarung lagi sejak menderita patah kaki pada tahun 2021 setelah ditunjuk menjadi pelatih melawan Michael Chandler pada The Ultimate Fighter edisi tahun ini. Dan dengan pertarungan yang diharapkan berlangsung pada berat 170 pound atau di kelas welter, pertarungan ini dipastikan tidak jauh dari pembicaraan sampah paling terkenal dalam sejarah UFC. Karena di UFC, fighter yang punya trash talk sangat kental hanyalah Colby Covington, Conor McGregor, dan Chael Sonnen. Sedangkan Chael Sonnen sudah pensiun, sehingga hanya tersisa Conor dan Colby. Dan kalau gue sih yakin Conor nggak akan berani melawan Colby, yang notabene grappler dengan nafas kuda, yang merupakan ciri-ciri fighter yang paling ditakuti Conor McGregor. Kita lanjut di obrolan yang kedua. Pelatih Francis Ngannou merasa kritik tentang kepergiannya dari UFC tidak memperhatikan gambaran besarnya. Francis Ngannou mengejutkan dunia MMA ketika dia mengumumkan awal tahun ini bahwa dia telah menandatangani kesepakatan dengan PFL. Dia berpisah dari UFC pada bulan Januari menyusul sengketa kontrak yang panjang dan penuh gejolak. Perjanjian baru Ngannou adalah dapat beberapa pertarungan di PFL yang diharapkan melakukan debut Smart Cage tahun depan, di mana Ngannou ditargetkan untuk hadir secara besar-besaran untuk divisi bayar pertayang PFL. Sejak penandatanganan dengan PFL, berita seputar debut tinju profesional yang direncanakan Ngannou belum menghasilkan pemesanan resmi. Tapi Ngannou terus memanggil beberapa nama top dalam dunia tinju seperti Tyson Fury dan Anthony Joshua. Garis waktu untuk kembali Ngannou masih belum pasti, tetapi pelatihnya merasa pengumumannya akan datang dalam beberapa minggu ke depan. Dewey Cooper mengatasi kritik terhadap kesepakatan PFL. Selama wawancara baru-baru ini dengan MMA Underground,
Pelatih Dewey Cooper menyampaikan kritik terhadap langkah PFL Ngannou. Kata Cooper, Francis sangat senang setiap kali seseorang melakukan sesuatu yang revolusioner. Selalu ada tekanan balik setiap kali semua orang keluar dari promotor. Orang selalu mempertanyakan, coba tebak, semua pikirannya tentang apa yang dia inginkan lebih besar daripada uang dan kadang-kadang tentang itu. Cooper kemudian ditanyai tentang kembalinya pertarungan terakhir di sekitar Ngannou. Kata Cooper, dia pasti akan bertarung tahun ini. Kamu akan melihat Francis mendapatkan memonya tahun ini. Pertarungan terakhir Francis Ngannou datang melawan Ciryl Gane di UFC 270. Dia diharapkan menghadapi Jon Jones untuk mempertahankan gelar kelas berat berikutnya sebelum berpisah dengan UFC. Kembalinya memang Ngannou dan debut tinjunya tampaknya akan segera hadir dan fans mungkin tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk melihat salah satu fighter kelas berat terhebat di dunia bertarung kembali. Dan kita masuk di obrolan terakhir. Pada acara perebutan sabuk BMF yang dijadwalkan di Salt Lake City pada 29 Juli, penantang kelas lightweight Dustin Poirier dan Justin Gaethje akan tampil dalam pertarungan kejuaraan BMF kedua sejak diciptakannya untuk Jorge Masvidal vs Nate Diaz pada tahun 2019. Setelah pengumuman kembalinya isu tersebut, setelah Masvidal pensiun baru-baru ini, komunitas MMA sebagian besar terpecah. Beberapa di antaranya tampaknya tertarik dengan taruhan BMF dan mencapnya sesuai untuk pertandingan ulang Dustin Poirier vs Justin Gaethje. Tetapi meskipun The Highlight sendiri baru-baru ini menyatakan bahwa dia tidak melihatnya sebagai judul yang sah, dia tampaknya senang untuk mengaitkannya dengan pertarungan yang akan datang, mengingat keuntungan finansial yang dihasilkan. Selama wawancara baru-baru ini dengan The All Stars, Dan Hooker bereaksi terhadap divisinya yang menerima pertarungan gelar BMF kedua. The Hangman berbagi sentimen dengan banyak orang mencap sabuk itu konyol karena justru dijadikan event bayar per tayang yang akan dibawa Dustin Poirier dan Justin Gaethje pada 29 Juli, membuat orang Selandia Baru itu tertarik. Kata Dan Hooker, gelar BMF ini seperti hal kecil yang menyenangkan. Apakah Anda mendapatkan poin bayar per tayang untuk gelar BMF? Jika ya, saya tertarik. Sebelum diberitahu tentang komentar Gaethje terkait pembagian pay-per-view di UFC 291, saya langsung tertarik dengan judul BMF. Itu judul kecil yang konyol, tapi jika Anda memberi saya poin pay-per-view, saya akan mengikatkan sabuk apapun di pinggang saya. Yang gue rasa Dan Hooker terlalu pansos, karena gue rasa Dan Hooker jauh dari kata BMF. Berbeda dengan Colby Covington, Khamzat Chimaev, Jon Jones, Israel Adesanya, dan Francis Ngannou. Sedangkan Dan Hooker untuk kelasnya pun saat ini belum jelas. Jadi secara logika pun Dan Hooker tidak cocok masuk kategori BMF. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.